Sebentar Doni mau perbaikin AC dulu.
Sudut-sudut itu pindah. Mulai dari Lukas. Bukan. Asep. Jangan Ada maju lagi. Dari dekat. saya bisa boleh. Sini. Ya, saya melengkapi pertanyaan kemarin dari Pak Enos. Apakah Roh Kudus bisa meninggalkan orang percaya? Maka saya katakan tidak. Ya. Cuma saya belum kasih tahu ayatnya. Misalnya di dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan tinggal selama-lamanya bersama orang percaya. Ya. Dan Roh Kudus itu disebut sebagai materai dan jaminan. Ya. Jadi bagi kita orang percaya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan jiwamu, maka Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi Roh Kudus tidak diberikan kepada orang yang tidak percaya. Kepada agama lain tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus hanya diberikan kepada orang Kristen, kepada orang percaya. Tetapi yang mengaku Kristen kan banyak juga. Tidak semua orang yang mengaku Kristen adalah Kristen. Karena sekali lagi arti percaya bukan sekedar percaya dengan pikiran, mengakui dengan pikiran. Kan percaya orang banyak sebatas itu. Oh, saya percaya Tuhan Yesus juru selamat saya percaya bahwa Yesus lahir datang ke dunia ini. Itu baru percaya pikiran. Dan itu mempercayai Yesus sejarah. Tetapi yang dituntut, seperti saya katakan, arti pisteo, bahasa Yunani pisteo itu percaya, bukan hanya percaya pikiran, tetapi juga mengikuti, mengakui. Karena tidak sedikit orang merasa aman karena ada duit, merasa aman karena dia pejabat, dia merasa selamat juga. Dia tidak ada rasa takut. Maka Tuhan Yesus berkata, sangat sulit orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, banyak orang merasa nyaman karena uang, karena jabatan, karena kepintaran. Nah, orang-orang ini sesungguhnya meskipun dia mengaku Kristen, bahkan mengaku pelayan Tuhan atau pendeta, tetapi sebenarnya dia tidak percaya kepada Tuhan. Jadi pastikan saudara bahwa saudara itu memang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengakui Dia sebagai juru selamat saudara, dan juga mengikuti jejaknya, mengikuti hidupnya. Maka orang Kristen itu tidak cukup hanya belajar teologi, harus kita belajar teologi, tetapi kita juga harus mengikuti hidup Tuhan Yesus. Nah, dan itu tidak mudah. Kita memerlukan Roh Kudus untuk bisa mengikuti jejak Yesus. Ya, gak bisa karena kekuatan kita, pokoknya mau ikut Tuhan, aku serahkan nyawaku. Oh, gak bisa. Aku rela mati. Gak bisa. Ada Roh Kudus yang menuntun kita. Saudara mungkin masih ingat bagaimana ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia berjalan-jalan di bumi ini, dan ketika ada dua murid Tuhan Yesus berbincang-bincang tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di samping mereka, tapi mereka nggak kenal. Saya baca di Alkitab ada dua peristiwa yang seperti itu. Kemudian ketika murid-murid Yesus juga sedang melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu bukan seperti perjamuan kudus kita sekarang ya, ada acara khusus. Kalau dulu perjamuan kudus itu ketika mereka makan bersama, itu perjamuan kudus. Ya, mencari roti, ya, karena mereka memakan roti.
Nah, mereka Tuhan Yesus datang situ mereka nggak kenal. Sampai mereka makan, minum, terbukakanlah matanya dan mereka lihat guru kita ada di sini, Yesus ada di sini. Nah, ini merupakan sebuah dimensi kemuliaan Allah. Jadi, saudara-saudara semua, kalau belum merindukan kemuliaan Tuhan, saudara tidak akan bisa mengenal Tuhan. Kalau saudara masih menganggap dunia ini lebih mulia, keluargamu masih lebih mulia, lebih terhormat, lebih menyenangkan. Jadi anak-anak teologi ini jangan bercita-cita mau membahagiakan orang tua, nggak boleh. Kita bukan mau membahagiakan orang tua, kita mau menggenapi rencana Tuhan. Amin. Amin. Orang-orang yang menggenapi rencana Tuhan pasti membahagiakan orang tuanya. Tapi orang-orang yang berusaha membahagiakan orang tuanya belum tentu menggenapi rencana Tuhan. Dia hanya menggenapi rencananya dia. Dan itu kekejian di mata Tuhan. Ya, maka sampai Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa mengasihi keluarganya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Karena saya sudah perhatikan, orang tuh bercita-cita ingin membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua. Itu bukan orang Kristen. Tujuan hidup kita adalah menggenapi rencana Allah, mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Dan tentu orang-orang yang seperti ini pasti menyukakan hati Tuhan dan sudah pasti dia menyukakan hati orang tuanya. Ya. Nah, ini sebuah kehidupan. Inilah bedanya kekristenan dengan agama lain. Ya. Ini bedanya. Jadi jangan pernah berpikir udah semua agama itu sama. Ya, dalam konteks agama sama. Tapi dalam konteks kehidupan, Pak Enos tanya saya beberapa hari yang lalu, apa bedanya kita yang punya Roh Kudus, terus mereka tidak punya Roh Kudus? Oh, tidak punya, saya bilang. Nggak punya, karena Roh Kudus hanya diberikan kepada orang percaya dan kepada orang yang mau hidup seperti Yesus. Jadi kekristenan itu adalah hidup seperti Yesus, tapi kan melalui proses. Saya sudah pernah sampaikan, ada 4 tahapan. Kita dimulai dengan bayi rohani, kemudian anak-anak rohani, kemudian dewasa rohani atau pemuda rohani, baru masuk ke orang tua rohani. Jadi kalau kita masih anak-anak rohani terus atau bayi-bayi rohani, kita nggak bisa. Bagaimana mau mengikuti jejak orang lain? Kita masih bayi, masih anak-anak, nggak bisa. Itu makanya kalian selama di sini, kalian pastikan pertumbuhan rohani kalian itu berjalan dengan sepantasnya. Karena ada orang sudah melayani Tuhan pun, bahkan sudah pendeta, tapi masih bayi rohani. Benar, masih gampang tersinggung, masih punya ego yang tinggi, masih duniawi. Kasihan loh. Nah, saya berharap dengan beberapa kali pertemuan kita, saya dapat membagikan kebenaran kepada kalian, dan itu dapat mengubah batin kalian, mengubah jiwa kalian, mengubah cita-cita kalian. Saya sebenarnya pengen ikut Biston juga sih, tapi terus terang karena memang itu adalah jam doa pribadi saya. Tapi suatu saat pasti saya akan upayakan. Ya ayah ya. Amin. Pasti saya akan upayakan. Nah, saya rindu kalian itu benar-benar memahami kekristenan yang sejati. Dan Roh Kudus inilah puncak. Inilah puncak kekristenan. Karena tanpa Roh Kudus orang tidak bisa disebut Kristen yang sejati. Maka kalian harus bisa memahami hidup dalam kejiwaan, karena jiwa kita juga pintar loh. Jiwa kita juga bisa memuji Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, bisa. Jiwa kita juga bisa melayani Tuhan, bisa.
tetapi masuk ke dimensi roh. Nah, di sana kita sudah tidak mementingkan jiwa kita lagi. Karena kalau orang bisa memuji Tuhan itu karena dia senang, karena dia tidak punya tekanan, bisa berdoa, itu masih kejiwaan. Kalau kita masuk ke alam dimensi roh, apapun keadaan kita tetap bertekun dalam Tuhan. Ya. Nah, itu yang harus kita capai. Ada tuh yang uring-uringan wajahnya, lagi bad mood, aku nggak bisa doa. Ada kayak begitu? Ada. Itulah kejiwaan. Itu kejiwaan itu. Terus kalau lagi moodnya bagus, uang baru datang, ya, terus makannya enak, puji Tuhan, haleluya. Itu kejiwaan. Tapi kalau kita udah masuk ke dalam alam roh yang sejati, maka kemarin saya kasih contoh, murid-murid Yesus itu ketika mereka ditekan, ketika mereka dianiaya, mereka berdoa, berkati mereka, udah beda. Karena udah ada kehidupan roh di dalam dirinya. Roh itu adalah intisari kehidupan orang Kristen. Suatu saat, ini agak lebih dalam ya, ada namanya nous. Nous itulah intisari kehidupan kekristen. Kalau psyche itu jiwa. Itu juga tidak masalah. Orang bisa saja melayani Tuhan dengan kejiwaan. Memang harus. Jiwa kita pun harus memuji Tuhan. Amin. Bahkan tubuh kita ini, kita saat teduh sujud, itu kan tubuh kita. Saya kalau disuruh sujud itu saya nggak masalah, saya senang aja. Meskipun saya tidak terbiasa dengan itu, tapi nggak apa-apa. Saat itu saya mengatakan, Tuhan, aku meredahkan hatiku di hadapan Tuhan. Aku ini milik Tuhan. Tapi kita harus masuk ke dimensi roh. Sebuah kehidupan yang digerakkan oleh Tuhan. Ini kan rata-rata orang itu masih digerakkan oleh pikirannya. Ya kalau moodnya lagi baik ya dia baik. Itu masih kejiwaan. Tidak salah, kejiwaan tidak salah. Tapi masuk ke alam roh, masuk ke dimensi roh, masuk kepada kuasa Roh Kudus, kita sudah kehilangan nyawa kita. Nyawa itu jiwa. Kalau di Matius itu firman Tuhan yang mengatakan, apa gunanya kamu memiliki seluruh isi dunia ini kalau kamu kehilangan nyawamu? Itu bahasa Yunaninya itu kehilangan jiwamu, kehilangan sukemu, suke. Ya, kita masuk kepada, maaf ya, kita bukan menjelek-jelekan tapi fakta gitu, karena saya lama di Pentakosta. Kalau udah pencurahan begini, waduh, nangis-nangis. Goyang-goyang, syukur, padahal karena tekanan hidupnya yang berat. Mama dia mikirkan, aduh baru udah minta uang Tuhan. Itu kejiwaan. Padahal kalau dia udah sadar habis itu dia sakit dikit apa? Oh bukan, mau jangan melanggar. Jadi masuk kepada pencurahan Roh Kudus yang sejati, kita memiliki sebuah kehidupan roh. Kira-kira kalian nangkap? Nangkap nggak? Kira-kira kalian bersedia nggak masuk kepada kehidupan yang seperti itu? Kalau kalian mengatakan kalian mau pengikut Tuhan, orang Kristen harus bersedia. Makanya Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus melepas. Di mana ayat itu? Di mana ayat itu tertulis? Andre, coba cari. Setiap orang yang mengikut aku, dia harus melepas segala miliknya. Itu ayat paling penting. Kalau ayat
keinginan kita tidak bisa dipenuhi Roh Kudus. Kemana ya? Siapa yang udah dapat? Siapa yang udah dapat? Opung sudah datang mau jemput. Ada dapat? Ece? Itu kan ada di Matius, di Lukas, di Markus, di Injil sinopsis. Hah? Malam itu ya. Di mana? Waduh. Hah? Apa? Coba baca. Nah, itu satu. Ya, terus. Ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anak yang laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ada lagi yang tadi itu. Dan siapa mau mengikut aku kalau dia tidak melepas segala miliknya, dia tidak layak bagiku. Hah? Coba baca. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau saudara perempuan, atau ayah atau ibu, atau anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya boleh itu, tapi ada banyak ayat-ayat yang mengatakan seperti itu, harus kalian pahami. Sehingga kalian jangan berpikir, wah aku udah meninggalkan orang tuaku nih, aku udah melakukan firman ini. Tidak cukup. Harus benar-benar kalian melepaskan ambisi pribadi kalian, sifat-sifat kejiwaan kalian. Barulah sebenarnya kita bisa melayani Tuhan. Benar. Jadi kalau kita belum melepaskan ambisi kita masih hidup dalam kejiwaan, kita masih melayani diri kita sendiri. Sebentar ya, Bung. Jadi, kita masih melayani diri kita sendiri. Gimana tertulis? Matius 16 ayat 19. Coba dibaca. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Bukan itu. Bukan. Hah? Coba. Apa? Apa yang dikatakan? Hah? Udah. Ya. Oke. Nah, coba tunjukkan lagi. Kemarin itu kan kita sudah sampai kepada Allah sedang menyatakan bahwa Dia hadir di tengah ancaman. Ya. Mana? Ayat berapa? Iya. Yang mengasihi ayah atau ibunya. Itu sudah tadi. Tadi sudah itu. Oke, itu PR kalian ya. Kalian harus dapat ayat itu dan harus hafal. Ya, ayah, Pak Enos. Siap. Dipastikan mereka dapat ayat itu dan harus hafal. Oke, lanjut. Ke atas sedikit lagi. Ke bawah. Mari kita terakhir di situ. Masuk ke bawah ya. Nah, ini kan kita sudah bawah lagi. Ya udah tadi. Ya. Seringkali Tuhan tidak mengangkat badai, tetapi mengguncangkan iman kita supaya kita menjadi lebih kuat daripada badai itu. Tadi malam saya khotbah di Bekasi. Ya.
Dikatakan bahwa karena memasuki rumah, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa setiap rumah itu akan kena angin, kena banjir, dan kena badai. Pasti itu datang. Tetapi kalau kita berdiri di atas batu yang kokoh, karena batu itu lebih kuat daripada badai. Amin. Batu itu lebih kuat daripada hujan. Batu itu lebih kuat daripada banjir. Baru kita bisa kuat dalam hidup ini. Disinilah Roh Kudus datang memberikan kekuatan kepada orang percaya. Kemudian poin seringkali Tuhan mengangkat badai, terus di bawahnya gereja tidak dibangun oleh kenyamanan. Gereja dibangun oleh hadirat Allah. Atas lagi. Ya, gereja tidak dibangun oleh kenyamanan, gereja dibangun oleh hadirat Allah. Jadi jangan kalian berpikir waktu satu saat aku punya gereja yang besar, yang nyaman, ada AC, musiknya bagus. Tidak salah. Tapi kalau di sana tidak ada hadirat Allah, maka itu menjadi bangunan yang kosong. Amin. Kalian harus belajar mengalami hadirat Allah dalam hidup kalian. Kemudian poin yang ketiga, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Kalau dalam bahasa Yunani ya, eklestesan hapantes to hagio pneumatos. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka sudah mengalami pencurahan Roh Kudus di pasal 2. Lalu mengapa mereka dipenuhi lagi? Karena kepenuhan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul bersifat kontinu dan berulang, continuous filling. Ada perbedaan indwelling, diamnya Roh Kudus, dan fresh filling, kepenuhan baru Roh Kudus. Seseorang dapat memiliki Roh Kudus tetapi tidak hidup dalam kepenuhannya. Karena saya katakan tadi, Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan penolong bagimu yang akan tinggal selama-lamanya di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu tinggal di dalam orang yang percaya selama-lamanya. Cuma saya sudah sampaikan kemarin. Tapi seringkali kita ada 3 hal yang kita lakukan terhadap Roh Kudus. Kita mendukakan Roh Kudus. Apalagi? Apa? Menghujat terus. Memadamkan. Itu yang terjadi. Sehingga Roh Kudus tidak berkarya dengan leluasa dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kita. Karena dia bersifat kekal. Tetapi bisa saja kamu, saudara, orang percaya, mendukakan Roh Kudus. Melalui hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kamu mendukakan Roh Kudus. Sehingga kamu tidak kepenuhan Roh Kudus. Ya, jadi kepenuhan Roh Kudus bukan pengalaman satu kali seperti yang dalam udah kepenuhan Roh Kudus, terus besoknya enggak lagi, enggak begitu. Ya, harus kita alami hari lepas hari, amin. Setiap hari. Pelayan Tuhan ini kebutuhan terus menerus dalam peperangan pelayan. Pelayan Tuhan tidak bisa melayani dengan urapan kemarin. Oh jauh, aku kemarin udah penuh sukacita, aku penuh Roh Kudus. Hari ini pun kita harus penuh Roh Kudus. Maka kita pastikan tidak ada celah bagi iblis untuk kita melakukan dosa. Amin. Benar. Karena iblis itu selalu mencari celah. Kalau dalam bahasa Inggris itu dikatakan footstool, tempat dia berdiri. Maka kalau kau memendam-mendam rasa benci, itu celah, itu tempat berdirinya iblis dalam hatimu. Kau masih mengiyakan kesalahan orang tuamu, kau masih hidup dalam kepahitan, kau tidak akan bisa dipenuhi Roh Kudus. Karena iblis sedang berdiri di pintu hatimu. Dia menghalangi Roh Kudus itu bekerja dengan penuh. Maka pastikan hidupmu. Saya juga pernah dulu begitu. Saya sudah melayani Tuhan tapi saya masih benci sama seseorang. Rasanya susah sekali mengampuni. Karena apa? Karena kita masih mementingkan diri kita. Kita mau memuaskan diri kita. Kita melayani diri kita. Kita masih kejiwaan. Tapi kalau kita mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, Tuhan akan melakukan perkara-perkara
besar. Haleluya. Kemudian yang keempat, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Metaparesia. Kata paresia berarti keberanian profetik, keterus-terangan rohani tanpa intimidasi. Buah kepenuhan Roh Kudus di sini bukan semata-mata manifestasi spektakuler. Kalau gereja-gereja di karismatik itu kan seperti itu. Jadi, seolah-olah seorang itu kepenuhan Roh Kudus, kalau tumbang-tumbang, robo-robo, kalau berbahasa roh, ya, itu bisa dipalsukan. Itu bisa dipalsukan. Tetapi kesaksian Roh Kudus dalam hidup kita, kita punya keberanian memberitakan Injil. Saya satu kali jalan di Keramat Jati itu, terus saya percaya itu pasti Roh Kudus. Saya tiba-tiba tergerak untuk berdoa untuk orang-orang di sini. Memang saya belum memberitakan Injil, tapi saya mulai dengan doa. Karena dalam pengalaman pelayanan saya, Tuhan akan selalu kirim jiwa-jiwa ketika kita mulai dengan doa. Kalian harus membiasakan diri berdoa, apalagi yang ada di tim 6M. Penginjilan itu bisa berjalan kalau kalian mempunyai doa khusus untuk itu. Itu bukan hanya program kita, itu program Tuhan. Karena Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Amin. Ya. Jadi teman-teman yang ada di 6M itu harus memahami, tanpa doa itu gak ada artinya. Nah, dari situlah kita akan berani memberitakan Injil. 3 tanda gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Kembali diulang lagi. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang berdoa. Kebangunan rohani selalu lahir dari ruang doa. Tidak ada Pentakosta tanpa ruang atas. Tidak ada Kisah 4 tanpa doa bersama. Jika gereja kuat di mimbar tetapi lemah di mezbah doa, gereja itu sedang kehilangan sumber kekuatan rohaninya. Ya, saya secara pribadi setiap pagi berdoa, benar. Tiap pagi saya akan doa. Berdoa buat tempat ini, berdoa buat keluarga Opung, bukan karena Opung ada di sini. Ya, memang Tuhan pakai Opung ini sebagai saluran untuk pekerjaan Tuhan di tempat. Kita harus berdoa buat Opung dengan tulus, bukan karena program doa. Ayah ini setiap pagi ada doa ya untuk ya, pimpinan kita, untuk usaha di sini, untuk semua dosen. Benar. Itu harus kita lakukan dengan tulus. Bukan karena ada pun Tuhan berkati, bukan begitu. Memang tulus kita bawa ke hadapan Tuhan. Amin. Ya. Semua kegerakan kita, program-program kita yang ada di sini, nanti kita lihat bagaimana Tuhan akan berkarya di tempat ini. Kemudian yang kedua, gereja yang dipenuhi roh adalah gereja yang tetap berdiri dalam tekanan. Ancaman tidak menghentikan gereja mula-mula, justru aniaya mempercepat ekspansi Injil. Akan ada goncangan, akan ada tekanan. Kalian juga di dalam perkuliahan kalian, jangan pengennya mau mulus-mulus terus. Di sana justru tekanan itu akan memurnikan hati kita. Kadang tekanan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Tekanan sering menjadi bukti bahwa kita sedang berada di pusat kehendak Tuhan. Haleluya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, gereja yang dipenuhi roh adalah gereja yang berani memberitakan firman. Kepenuhan roh menghasilkan keberanian misi. Roh Kudus tidak pernah diberikan untuk membuat gereja pasif. Ya, itu kita berdoa untuk acara KKR kita tanggal 6 Juni. Supaya melalui acara KKR itu Tuhan pakai kita memenangkan khususnya pemuda. Amin. Tapi kalian harus sungguh-sungguh di dalam doa itu. Jadi kita bergerak ini, kita bukan hanya berbicara tapi benar-benar kita lakukan. Dan kami sama Tony selalu bawa itu dalam doa. Ya.
kita hanya menikmati hadirat Tuhan ataukah kita juga pergi memenangkan jiwa? Puji Tuhan, kiranya semua program rencana kita, ya, Roh Kudus tolong kita. Dari Kisah Rasul 4 ayat 31, relevan bagi kita saat ini di tengah tekanan moral, kompromi teologi, intimidasi terhadap iman Kristen. Tetapi jawabannya adalah kembali kepada doa dan kepenuhan Roh Kudus. Gereja yang dipenuhi Roh tidak akan mati oleh zaman, justru akan menjadi terang di tengah kegelapan. Untuk kita semua, para pelayan Tuhan, para mahasiswa, semua yang mengambil bagian, jangan hanya sibuk administrasi pelayanan, jagalah kehidupan doa, karena pelayanan tanpa urapan akan menghasilkan kelelahan rohani atau burnout, spiritual burnout. Tetapi pelayanan dengan kepenuhan Roh menghasilkan keberanian dan daya tahan spiritual. Itu membuat kita tahan berdoa, tahan baca firman. Ya. Penutup, Tuhan masih menggoncangkan jiwanya. Mereka berdoa, Tuhan hadir, tempat digoncangkan, Roh Kudus memenuhi, Injil diberitakan dengan berani. Mungkin hari ini ada yang sedang digoncangkan, pelayanan digoncangkan, ekonomi digoncangkan, keluarga digoncangkan, bahkan iman digoncangkan. Ingat, tidak semua goncangan berasal dari penghancuran. Kadang Tuhan menggoncangkan supaya yang tidak murni runtuh dan yang sejati tetap berdiri. Jangan takut pada goncangan. Takutlah jika kita kehilangan hadirat Tuhan. Sebab gereja tanpa Roh Kudus hanyalah organisasi. Tetapi gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah alat transformasi, mengubah kita. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku. Dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Taruh tanganmu di dadamu dan mintalah kepada Tuhan secara pribadi agar setiap hidup kita dijamah oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita melakukan studi kita, pelayanan kita sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Tuhan, bersihkanlah oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus membersihkan, menyucikan setiap hati, dibersihkan dari kejahatan, dari kekerasan hati, dari kebencian, dari dendam, amarah, kepahitan, sehingga hati kami ini hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, agar anak-anak kami ini bertumbuh di dalam kebenaran. Tuhan, perlengkapilah, pakailah. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran malam hari ini. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Ayah, ada yang mau disampaikan? Boleh dong. Boleh.
mendoakan Tuhan kepada yang hadir di dalam ibadah-ibadah udah berapa hari? 9 hari. Jadi pasti kepada orang yang dikenal Tuhan, ada perubahan. Dengan kata lain, jiwa kalian terbuka kepada firman. Hidup kita ini adalah dengan kata kalimat firman, dan firman yang hidup itu adalah Yesus. Maka kita dikehendakinya rajin. Buka. Saudara-saudaraku, ada perubahan di dalam kehidupan orang Kristen, khususnya di lembaga Alkitab. Entah siapa yang memulai, entah siapa yang mensponsori terjemahan Alkitab itu, saya merasa ada perbedaan. Setiap terjemahan tahun 1960, setiap 5 tahun selalu beda-beda. Tetapi pengaruh karena perbedaan itu tidak akan membuahkan orang percaya. Karena apa? Karena Tuhan bekerja. Dan selalu kita dalam doa kita mau mendambakan lawatan siraman daripada kata kalimat firman itu pasti terjadi kalau kita sudah datang. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, siapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Ada sikap lemah lembut atau perangai yang merasakan damai. Demikian adanya bagi orang yang dijamah, dilawan, diterangi oleh firman Tuhan.
sudah 9 hari kalian jumlah kalian tidak sama ya tiap hari jumlahnya. Hari ini banyak dari hari yang kemarin. Itu bisa. Jangan kita undur dari undangan persetujuan. Besok saya telepon tadi David, istri saya berusaha menghubungi David, tidak angkat teleponnya. Terus saya bilang kalau saya telepon dia tidak angkat, lalu telepon berkali saya Pak nanti dulu dia berkata lalu banyak jabatannya dan usahanya juga membutuhkan dia sampai dia bilang apa-apa lebih banyak saya kebanyakan. Kalau saya yang berkasih sesuatu dia segan menolak. Hanya saya sendiri harus merangkap kebanyakan tugas yang saya serahkan. Maka saya juga bertanggung jawab. Jangan sampai apa yang saya tugaskan tidak jalan. Kasih saya yang salah. Apa saya kasih menjawab. Jadi dia angkat telepon. Saya bilang besok ibadah ya. Saya kira dia datang besok. Dan kalau dia datang besok, dia 2 pembukaan, lalu Bapak 2 syafaat, 2 sekolah minggu, lalu yang berkat berkhotbah. Dia kalau dari anak, dia kalau dia segan, saya kasih dulu. Besok ada perjanjian. Dan harus dianggap istimewa. Dan diyakini bahwa dia mengubahkan. Roh itu mengubahkan, roti itu adalah tubuh Yesus. Dan anggur itu adalah darah Yesus. Dan firman itu adalah perkataan Yesus. Saya merindukan itu terjadi di tempat kita ini. Saya merindukan itu. Apakah kalian tidak merindukan itu? Perasaan kita saat pencapaian sesuatu itu perlu kita lakukan dan capai. Memang kalau kita percaya kita diciptakan Tuhan segambar dengan dunia dan
saja diladani Tuhan, nggak mungkin kita tidak memakan tubuhnya dan meminum darahnya dan rohnya di dalam kita. Tuhan ciptakan kita bagaikan rupanya, bagaikan teladannya. Ya tentu bahwa tubuh kita ini yang masuki dengan tubuhnya dan darah kita ini masuki dengan darah dan nafas kita ini kasih rohnya. Saya bisa merasakan karena kita mau katakanlah kerajaan di bumi seperti di surga, dan nanti kita akan ke surga dan akan hidup selama-lamanya, tidak hidup 100 tahun atau 1000 tahun selama-lamanya. Masa kan mau jadi warga kerajaan surga gampang, mudah? Ya pastilah penderitaan Kristen pasti diuji, diasah. Menjadi warga kerajaan surga dengan mana bisa? Nggak mungkin lah. Kalau kita enak-enak aja, hidupnya ini hanya singkat, hanya 100 tahun, tapi kita mau ke surga selama-lamanya, gampang mau ke surga. Hendaklah kamu kurus karena Bapakmu yang di surga kurus. Lalu kita selewat di dunia ini enak-enak, gampang-gampang, disuruh begini, ubah. Makanya 3,5 tahun Tuhan menuliskan, dan yang dimuridkan pun yang dipilihnya. Tapi satu orang memang memiliki kehendak bebas. Dan kehendak bebas itu dia mulai dengan mencuri uang kas persekutuan. Lama-lama dia cinta uang, jadi mau gimana supaya uang banyak pada dirinya. Siapa yang mau dilakukan? Orang Malaysia, Bidorot dan pemuka-pemuka agama bisik-bisik bagaimana menangkap Yesus. Lalu tawar-menawar kita. Aku tahu di mana dia perjalanannya, dari mana ke mana dia tahu. Waduh. Bukan mencintai apa. Baik, keselamatan. Shalom. Kalian tak tahu soal bukannya yang dia kan sebut manusia dirobas dan juga tak mau. Andai kata ada yang menawarkan simsalabim kau jadi nggak mau lah. Saya lihat wajah kalian senyum. Haleluya. Nggak ada yang nyuruh senyum, tapi
Habis ini nanti kita akan latihan gladi bersih dan memastikan semuanya sudah bagus, sudah baik. Ini masih ada sesi tanya jawab. Boleh? Kalau masih belum ada. Oke, seperti biasa, setiap kita sudah perenungan firman Tuhan yang disampaikan, kita akan membuka sesi tanya jawab. Ya, sesi. Kita akan masuk dalam tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait pemaparan yang sudah disampaikan atau terkait tentang Roh Kudus. Ya, bukan cuma pertemuan hari ini, tapi pertemuan dari pertama sampai malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan, boleh disampaikan. Nanti kita akan diskusi atau nanti kita dorong. Jangan jadi sungkan kalau opung ada. Mau bertanya? Biasanya ada tanya jawab. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan atau mau ditanya? harus ada. Oh iya, ada Maria. Bagus, Maria. Oke, sebelumnya jangan salah paham dengan istilah alam roh ya. Karena ada juga memang orang jadi ngerok. Ngerok. Ngerok itu dikit-dikit roh. Karena ada gereja-gereja yang aliran ngerok, maka itu udah bertemu. Dia mau pakai dasi pun harus tanya Roh Kudus dulu. Ya, dia bersaksi gitu. Tadi saya sebenarnya mau pakai jas warna putih, warna hitam. Pakai Roh Kudus tiba-tiba bicara sama saya pakai jas warna putih. Itu ngerok. Pakai warna dasi, semua harus Roh Kudus. Itu ngerok namanya. Ya. Nah, yang dimaksud dengan alam roh ini adalah setara dengan firman Tuhan yang mengatakan hidup dipenuhi oleh Roh Kudus atau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, itu alam roh itu maksudnya di situ. Hidup kita ini adalah hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, tentu bagi kalian yang masih muda, ini membutuhkan proses. Membutuhkan proses. Ya, kalian masih muda untuk memahami ini. Ya, kalian butuh proses namanya ketekunan. Ketekunan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ya, baik sebentar ya. Ya, baik, untuk Maria, saya coba untuk menjawab terkait tadi pertanyaannya. Memang seperti yang dijelaskan bahwa dalam kehidupan kita, ketika kita berdoa atau kita memuji Tuhan, mungkin terlihat bahwa kita adalah orang yang benar-benar sungguh-sungguh, orang yang benar-benar maksudnya Oh, ternyata tadi kesini naik tidak. Ada mau antar dulu ya. Oke, Pak. Ya, saya coba jawab. Kalau saya sendiri, ini inilah yang tidak bisa dijawab oleh AI. Ya, segala sesuatunya sekarang kan dengan aplikasi semuanya bisa dijawab dengan AI. Nah, kita sebagai pengguna atau kita sebagai manusia, sebagai calon-calon pendeta, sebagai calon-calon hamba Tuhan, pengajar, apa yang tidak bisa dilakukan AI, itulah yang harus kita kerjakan. Satu adalah aplikasi kehidupan. Mas
maksudnya bagaimana kita mengaplikasi, menginspirasi, mengapresiasi orang yang kita sampaikan atau audiens. Dan yang kedua tentang kesaksian hidup. Bagaimana kesaksian hidup kita ketika kita berbicara itu tidak bisa dijawab dengan AI. Ya kan? Pengalaman rohani kita, pengalaman kehidupan kita untuk menyampaikan sesuatu hal kepada orang lain. Nah, ya balik lagi, dipimpin oleh Roh. Jadi tadi sudah dijawab adalah bagaimana kita ketika kita bisa masuk ke alam roh. Alam roh ini maksudnya jangan sampai salah pikiran, oh kita tiba-tiba masuk ke alam roh, kita tinggalin dunianya gitu ya kan, udah kayak mati suri gitu ya kan, bawa Tuhan jalan-jalan ke surga, kan itu. Tapi hidup dalam roh itu adalah yang pertama, kita sudah catat, orang yang hidup dalam roh adalah yang dipimpin oleh roh itu hidupnya ada buah roh dalam hidupnya. Dan buah roh itu tidak bisa dibilang, oh cuma sukacita, damai sejahtera, tapi nggak bisa menguasai diri. Itu bukan buah roh. Buah roh itu adalah satu kesatuan yang utuh. Di sana ada kasih, sukacita sampai yang ke-9. Dan demikian juga dia memiliki karunia roh dalam hidupnya. Tadi saya juga barusan ibadah di satu gereja. Ya tadi saya jelaskan adalah bagaimana dengan orang yang hidup dalam roh. Apakah kalau ketika dia hidup dalam roh terus tiba-tiba dia berbahasa roh atau berbahasa asing? Bukan itu tandanya, ya kan? Tapi firman Tuhan sekarang karunia roh itu banyak. Bahasa roh atau bahasa lidah itu adalah salah satu karunia, ya kan? Tidak dilarang juga, tapi itu karunia. Tapi sesungguhnya ada karunia-karunia yang membangun, yang memberkati, yang memotivasi, yang menguatkan. Nah, kembali lagi tadi pengalaman. Pengalaman adalah kalau dari saya sendiri, ternyata Tuhan itu dekat dengan, kalau Daud bilang Tuhan itu dekat kepada orang yang rapuh, yang hancur, yang patah hati. Pernah nggak sih? Kalau saya bukan pernah lagi, mungkin sering kali ya, ketika patah hati, hancur, gitu pelang. Jadi kita ketika kita berdoa tanpa bersuara pun kita kayak udah ngalir gitu kan, nangis. Cuma bilang terima kasih Tuhan. Terus tiba-tiba memang kita benar-benar fokus, Tuhan kayaknya aku nggak kuat. Jadi sebenarnya kita langsung menangis dan tidak bisa berkata apa-apa. Artinya apa? Kita dilawat oleh Tuhan, dilawat oleh Roh. Karena kita fokus kan dengan segala masalah yang kita punya. Jadi kita nggak mikirin masalah kita lagi, kayak bilang Tuhan aku udah nggak mampu, Tuhan tolong. Gitu kan? Akhirnya Roh lah yang bekerja dalam hati kita, dalam pikiran kita, Roh yang menjamah kita. Makanya ketika selesai kita berdoa, kita akan lega gitu. Dibandingkan dengan ketika kita happy, semuanya Tuhan tersedia, kita sehat. Kalau saya sendiri kadang kalau berdoa, terima kasih Tuhan, tapi kayak melayang-layang. Tadi aku sampai mana doa aku ya? Gitu ya kan? Pernah nggak sih ngalamin? Saya sering juga berdoa, terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur Tuhan. Tiba-tiba sebenarnya pikiranku udah kosong, tapi mulutnya masih ngomong. Nah, itu pun pernah terjadi kalau kami sering ya, maksudnya ini pengalaman. Jadi ada orang maksudnya ketika biston dia pikirkan biasanya ada doa berantai karena memang dia tidak konsen ya, tapi mulutnya berbicara terus tapi pikirannya sudah tidak di dalam doa itu. Oh Tuhan terima kasih. Sampai dia berdoa buat hewan-hewan. Iya serius. Baik. Tuhan berkati babi-babi kami Tuhan. Bila Tuhan mereka dikasih makan yang kenyang. Jadi maksudnya itu. Karena apa? Ya mungkin saya juga pernah kan ketika berdoa, aku doain apa tadi? Dan kalau kita tanya, tadi kamu doain apa? Aku doain apa tadi? Karena dia sudah tidak sadar, gitu ya kan? Jadi ngaco biasanya. Bahkan ada waktu dulu kakak tingkat ketika mau makan, Tuhan, kami mau terbang tinggi dan kami mau makan. Ya kami masih karena semester 1 ya, jadi kita berdoa. Udah, jadi gitu. Maria, tapi pesan saya, jangan kamu tunggu mengalami kehancuran, kerapuhan, patah hati baru kamu datang sama Tuhan. Dan segala ketersediaan kesehatan, dengan segala hal yang kamu dapatkan hari ini, tiap pagi ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kenapa? Kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, tahu nggak? Kalau saya mendapatkan ilhamnya, Tuhan bilang kayak gini, aduh, anakku ini nggak bakalan ingat saya nih. Tapi kalau ada masalah,
didatangkan lagi. Karena memang Tuhan mau anak-anaknya atau umatnya senantiasa melekat, datang dan berseru. Maria kira-kira terjawab ya. Gitu. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita WL pun, apakah kita tahu itu dia masuk dalam roh? Kita bisa lihat ketika dia bersuara, atmosfernya itu kayak berasa kejemaat. Makanya bilang ketika kita memimpin mawar, dosa. Apa yang tadi tadi? Kenapa kita selalu WL? Karena kita kayaknya, aduh mau kemana nih misalnya? Coba kita WL dengan mengalir, terus fokusnya sama Tuhan. Tuhan, aku mau menyembah Tuhan, aku mau mengingat nama Tuhan, sentuh kami Tuhan. Jadi kalian ini yang WL kemasuk Maha Kudus, kemasuk Maha Kudus. Udah kapan nih refnya nih? Ya kan? Sudah baris. Ku menyembahmu. Ya, ada yang saya lihat kalau mungkin kalau boleh dikali ini dosa. Pesannya adalah kita harus berbeda. Anak melodi, maksudnya anak STT harus lebih lah dari orang dewasa. Baik, itu saja. Kita akan break di berhitung nggak tadi? Ada tanya atau? Hah? Aku mau data dulu nih siapa yang tidak hadir. Samuel Siregar nggak ada muncul kuliah di sini. Samuel Siregar. Jangan post dia, monde. Ya, paling tinggal membacakan ini tadi. Sakit Heber sama Indah. Si Heber sama si Indah ini kenapa ini? Paling itu aja kan. Nanti lagi yang saya absen setelah kita ini. Kita break dulu, break 15 menit. Terus apa namanya tadi? Baru nanti kita kembali ke sini latihan. Dengar, nanti kita di sini yang pertama latihan core-nya, dilihat dulu kalau nggak matang kita matangin sampai matang. Udah. Yang kedua, kesaksian langsung dari sana nanti semester 2, semester 4, semester 6. Jangan nanti udah datang kalian. Ini buat siapa musiknya? Panggil dulu. Sudah. Jadi kalian udah sampai di sini, udah ready. Udah ada lagi. Bentar. Ya, hari ini malam ini mau ada
besok HP dibagikan jam 1 siang. Jam 1 siang HP dibagi. Jadi tidak ada pagi siang pagi pas saat ibadah pun tidak ada saat siang. Sudah, mulai kita bersih. Besok minta tolong Erna koordinir monitoring dan segala satunya untuk ruangan ibadah sama semuanya tuh. Jangan kalau udah datang sini, meja lah nggak ada, kaplang nggak ada, tisu nggak ada, ini nggak ada. Jadi di sini ada dua, lihat. Di sini ada dua. Di sini meja satu. Di sini meja satu atau dua boleh. Di sini meja yang kaca untuk perjamuan kudus. Di sini perjamuan kudus. Terus diisi anggurnya itu 4 tempat. Karena itu satu tempat 30, berarti 3 tempat 120. Mendingan lebih daripada kurang, karena besok ada GSA Bekasi. Saya kurang tahu jumlahnya berapa. Roti udah dibeli. Nah, habis ini Erna beli roti, saya kasih uangnya. Terus paplak. Nah, ini masih kisi-kisi. Semoga tidak pasti. Rabu itu kan libur. Rabu libur semuanya mahasiswa masih tetap mengerjakan tugas dan persiapan UAS. Begitu ceritanya. Mohon maafnya saya agak ragu untuk membela kalian saat ini, karena kalau saya bela kalian tidak membela saya. Oke? Soalnya masih anomali saya lihat. Mutualisme. Oke, kegiatan asrama berarti minggu depan masih berjalan seperti biasa. Iya. Sorry. Kalian mau tanya apa? Nggak ada minggu tenang. Kalian tenang, teduh pada saat. Saya tanya dulu, siapa nih? Marcelina. Kemarin kalau kita minggu tenang syaratnya apa? Ya. Waktu kalian udah habis kayaknya. Jadi ya akan seperti biasa karena challenge kalian tidak tercapai. Kita akan nanti kita lihat kesimpulannya ya. Terus next jadwal Biston minta tolong si Rohani buatkan untuk di Juni. Karena Juni paling seminggu atau 2 minggu untuk Biston. Jadi minta tolong Pastor atau Christine buatkan jadwal Biston. Kalau kalian mau bikin per minggu boleh, tapi jangan per hari, per minggu aja atau langsung per 2 minggu. Karena kan kemungkinan tanggal 10 kita udah libur ya. Terus, nah ini belum saya cek nih. Besok tadi ada kerja bakti besar nggak ada? Besok saya cek dulu ketiga hal itu. Kalau tidak berarti kita masih berkiprah. Masih ada. Kalau masih saya temukan lumut di halaman atau lumut di got, berarti kita mungkin dia perlu sehari. Berkiprah. Terus besok WL-nya dia singernya siapa? Devi dan Devi. Ya, soalnya ya persiapan diri dengan baik, kalau boleh seragam ya. Kemarin kan pada sudah sampaikan semua petugasnya kalau mau biru, merah-merah, kuning-kuning, hijau-hijau. Ya. Musiknya siapa yang keyboard? Keyboard 1, Island, keyboard 2 sama si Regan. Sama si Barani. Hah? Nah itu dia manusia 1. Hah? Iya nanti aku tanya dia. Gak tahu soalnya aku tanya lagi siapa WR, siapa singer, siapa musik, dia yang atur soalnya. Musik keyboardnya 2, ada 1 tuh si Geisler, keduanya itu Doni, gitu-gituin. Jadi nggak tahu nih besok apakah di otak atik. Ya siap-siap aja gitu loh. Kalau kalian memang ada latihan, tapi kalau ada perombakan seperti hari Minggu kami sering otak atik. Kita latihan enggak? Kamu yang pilih. Kamu keyboard, kamu bass,
Pramuka aku udah ditentukan. Bisa nggak bisa? Si Lukas langsung ngeblank dia. Iya, ke saya. Tapi ternyata profesional Mas Lukas. Sudah. Terus. Ya, Erna. Ini kalau boleh kegiatan Sabtu dan Minggu karena Erna ini adalah utusan di sini. Kerasulan. Dia weekend di sini, jadi minta tolong difoto setiap latihan kesaksian atau latihan untuk ibadah supaya kita tidak disingkapkan lagi oleh pimpinan tertinggi kita, gembala. Udah itu saja, berarti Erna beli roti, si Andre beli itu. Oh iya, yang lain udah bisa beli 10 menit. Boleh. Kalau bikin roti sudah dulu, juga roti potongan-potongan. Satu aja tambah rotinya. 4. Boleh bikin 4, 5, 6 masuk. Tahu nggak? Oh, dia Pokoknya si Carson dia. Udah bilang Erna. Nanti gimana nih Pak? Gas. Gas. Gas kapan? Nanti sisa latihan boleh. Ya coba doang nggak semua bulan sih. Nanti ada kesimpulan. Dulu cukup. Saya sama Feby. 50. Kebalikan. Kalau kurang nanti kasih tahu. Iya, kalau lebih tapi bocor harus kurang. Iya, kalau orang lagi tambahin agurnya ada di kantor. Belum berhenti. Terus Emang gitu Bang. ada lagi nggak mau ngambil duit lagi nggak ya? Mau tambah lagi? Oh iya, pakai baterai satu packnya. Dipakai charger itu kan? Charger dulu nggak dari sekarang. Apa ini? Oh iya, mau nanti gimana sekarang ini? Ada uangnya. Makan suatu Pak. Besok aja sih ini ya. Uangnya belum ada. Ini aku pegang dulu. Besok saya kasih ya. 38 juta.